Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh kembali ada dengan anugerah dan pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Dan kita percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita ada di hari ini semua karena berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Melalui program Bible and Coffee, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk bersama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita itu bukan ditentukan oleh apa yang kita lihat, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan dan janjikan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini. Ayo sama-sama jadi berkat, yuk bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh terberkati, boleh dikuatkan, boleh diteguhkan imannya ya. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena satu hari lagi Tuhan percayakan kami ada di hari yang baru. Kami bersyukur, karena itu kami berdoa biarlah ketika kami memulai hari ini bersama-sama dengan firman-Mu, setiap hari kami rindu untuk ada dalam kebenaran yang memerdekakan. Sehingga setiap hari kami dibaharui dalam pengetahuan kami akan firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang terus tertanam, bertumbuh dan pada akhirnya berbuah mempermuliakan nama Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Allah Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini buat setiap kita. Di dalam Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dan ayat 20. Perhatikan firman Tuhan ini. Jika kamu menurut, garis bawahi kata menurut, dan mau mendengar, garis bawahi kata mendengar. Apa dikatakan selanjutnya? Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di ayat yang ke-20, Tuhan sampaikan hal ini kepada Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa ketika mereka mau menurut, ketika mereka mau mendengar, ketika mereka mau taat, ketika mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka janji firman Tuhan jelas, kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Negeri itu bicara tempat di mana Tuhan titipkan saudara dan saya saat ini. Jadi ketika kita mau belajar dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar hidup takut akan Tuhan, janjinya jelas, kamu akan memakan yang baik dari negeri itu. Tetapi sebaliknya di ayat 20 firman Tuhan katakan begini, tetapi jika kamu melawan dan memberontak. Lihat, lawan daripada menurut adalah memberontak. Lawan daripada mendengar adalah tidak mau mendengar atau melawan firman Tuhan. Maka dampaknya kamu akan dimakan oleh pedang. Ditutup dengan pernyataan statement, sungguh Tuhan yang mengucapkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Setiap kali kita bangun pagi, kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau ambil langkah apa? Kita mau tetap betul. Ketika kita bangun pagi, masalah yang kemarin masih kita hadapi. Ketika kita bangun pagi, kepergumulan hidup yang kemarin masih kita hadapi. Tetapi pada akhirnya kita diperhadapkan setiap hari ketika kita membuka mata kita, apakah engkau tetap mau percaya atau engkau mengkhawatirkan? Apakah engkau mau tetap terus yakin dan percaya memegang teguh janji Tuhan, atau engkau mau meragukan janji Tuhan? Dan itu adalah keputusan setiap kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Tetapi sebagai hamba Allah hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo pilihlah yang baik. Mendengarlah, jadilah pribadi yang mau nurut. Yuk sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada mendengarkan renungan saat ini, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya mau menurut firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau mendengar firman Tuhan.
Mendengar dan menurut tidak dapat dipisahkan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ada perintah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ada tuntunan. Apakah kita mau menurut setelah mendengar firman Tuhan, itu pun keputusan kita. Tapi bagian hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan renungan, itu bagiannya disampaikan. Tetapi pada akhirnya kitalah pribadi lepas pribadi yang setelah mendengarkan, maukah kita menurut? Maukah kita taat? Maukah kita melakukan atau kita nggak mau lakukan? Cuman sekedar dengar aja. Tapi hari ini saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo mendengar dan menurut, maka engkau akan memakan hasil yang baik dari negeri, dari tempat di mana Tuhan titipkan kau berada. Saya teramat yakin dan percaya saudaraku, kalau Tuhan yang berfirman janjinya ya dan amin. Amin. Kalau Tuhan yang udah menyampaikan sesuatu, dia akan buat, dia akan kerjakan, karena firman itu tidak pernah gagal. Apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kukendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Dengan kata lain, kalau Tuhan bilang kamu nurut, kamu dengar, kamu akan makan hasil yang baik dari negeri itu, maka itu yang akan digenapi. Tetapi sebaliknya, jika kamu memberontak, jika kamu melawan, maka kamu akan dilawan oleh pedang, kamu akan dimakan oleh pedang. Itu sebabnya kenapa Yosua ketika memimpin bangsa Israel menggantikan kepemimpinan Musa, saudaraku, Tuhan ingatkan satu hal sama Yosua, dan ini tercatat dalam Yosua pasal yang pertama ayat 8. Saudara lihat, Yosua pasal yang pertama ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kita memperkatakan firman, kita merenungkan siang dan malam, dampaknya buat saudara dan saya, buat kita. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita dengarkan firman Tuhan, terus kita mau taat terhadap apa yang kita dengar, dengan cara hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan perintahkan, taat saja, maka kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan, dan keputusan ini ada di tangan saudara dan saya. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman Tuhan dan saya berkata, silakan dipilih. Tapi saya mengarahkan, pilihlah apa yang menjadi berkat buat hidupmu, yaitu mendengar dan menurut apa yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan bilang ampuni, lepaskan pengampunan, lakukan. Sekalipun kau bilang, tapi pendeta ini terlalu berat, gak apa-apa, Tuhan tolong engkau. Kalau Tuhan ingatkan kepada setiap kita, ayo lakukan, taat saja. Sekalipun berat, lakukan saja. Karena di balik sebuah ketaatan, di balik sebuah hati yang mau menurut, hati yang mau dibentuk, hati yang mau taat, engkau akan memakan hasil yang baik dari negeri, dari tempat di mana engkau dititipkan Tuhan. Silakan dipilih. Kita pilih yang mana? Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap tuntunan, buat setiap arahan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kami masing-masing. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami diperhadapkan dengan pilihan setiap hari. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau taat. Tuhan tolong setiap kami. Sehingga ketika kami taat, ketika kami dengar firman Tuhan, kami mau melakukannya, maka kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami akan memakan hasil yang baik dari negeri di mana Tuhan titipkan kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan-Mu yang kuat. Tuntun, arahkan, pimpin hidup kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mau setia untuk tetap taat mendengarkan firman Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, yang lemah, di dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Bahkan yang bimbang hari-hari, Tuhan beri keteguhan hati. Biar firman termaterai di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa, haleluya, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Silakan dipilih. Karena keputusan kita hari ini akan menentukan seperti apa kita di hari-hari kemudian. Tuhan Yesus memberkati kita.